Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik kelas 4? Bapak doakan kalian semua sehat. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan membahas mengenal perangkat lunak menggambar. Apa? Mengenal perangkat lunak menggambar. Adik-adik bisa simak presentasi Bapak, karena nanti akan Bapak jelaskan tentang jenis-jenis perangkat lunak menggambar. Kalian simak sambil mencatat di buku tulis. Bapak mulai ya. Apa sih Pak yang dimaksud dengan perangkat lunak menggambar? Yaitu aplikasi yang dibuat untuk membantu pengolah gambar secara mudah, baik dalam bentuk foto hingga pengeditan garis. Untuk lebih gampangnya gini aja, perangkat lunak menggambar adalah aplikasi yang dibuat untuk mempermudah kita dalam proses pengeditan foto atau gambar. Bapak ulangi. Perangkat lunak menggambar adalah aplikasi yang dibuat untuk mempermudah dalam proses pengeditan foto atau gambar. Nah, seperti itu. Adik-adik bisa sambil mencatat. Ya, itulah sedikit tentang perangkat lunak menggambar. Lalu apa Pak fungsi perangkat lunak menggambar? Ada 4. Yang pertama, memudahkan pengeditan gambar. Jelas ya? Yang kedua, dapat mempercantik tampilan foto atau gambar. Yang ketiga, dapat membantu rancangan bangunan. Yang keempat, dapat membantu pembuatan sampul buku, majalah, poster, spanduk, banner, dan lain-lain. Nanti Bapak akan jelaskan tentang jenis-jenis perangkat lunak menggambar supaya lebih jelas. Jelas sedikit tentang fungsi perangkat lunak menggambar. Kalian bisa mencatatnya. Nah, Bapak jelaskan nih jenis-jenis perangkat lunak menggambar. Yang pertama ada Paint. Kalian tentunya sudah tahu ya tentang program Paint. Tampilannya seperti apa? Seperti ini. Oke, mungkin kalian di kelas 1 atau kelas 2 sudah belajar tentang program Paint. Apa Pak Paint? Paint adalah aplikasi bawaan dari sistem operasi Windows. Bapak ulangi. Paint adalah aplikasi bawaan dari sistem operasi Windows. Kelebihannya yang pertama sangat simpel. Yang kedua, aplikasinya ringan untuk dibuka. Jelas ya? Karena dia merupakan bawaan dari sistem operasi Windows. Nah, di laptop kalian atau komputer kalian pasti sudah terinstall yang namanya aplikasi Paint. Oke, seperti itu. Nah, jenis-jenis perangkat lunak pengolah gambar yang kedua ada CorelDRAW. Kalian tentunya sudah tahu ya, sebagian dari kalian sudah ada yang tahu tentang CorelDRAW. CorelDRAW apa? Yaitu program pengolah gambar berbasis grafik vektor atau garis yang dapat dibentuk. Bapak ulangi. Program pengolah gambar berbasis grafik vektor atau garis yang dapat dibentuk. Kelebihannya yang pertama gambar tidak pecah. Yang kedua memiliki tools yang lengkap. Kenapa Pak gambarnya tidak pecah? Karena berbasis grafik vektor. Oke, seperti itu. Kemudian contohnya atau jenis yang ketiga ada Adobe Photoshop. Mungkin dari sebagian kalian sudah ada yang tahu juga tentang Adobe Photoshop. Nah, tampilannya seperti ini. Ini tampilan versi CS6 ya, adik-adik ya. Oke, apa sih Pak? Yaitu program yang digunakan untuk pengeditan gambar atau foto agar lebih menarik. Oke, kelebihannya apa? Memiliki fitur editing foto lengkap. Yang kedua, memiliki banyak efek. Jelas ya? Fitur editing fotonya lengkap dan memiliki banyak efek. Nah, contoh profesi yang menggunakan apa Pak? Contohnya fotografer. Buat apa? Supaya hasil jepretannya diedit di Photoshop supaya lebih menarik dan diberi efek-efek foto. Oke, seperti itu. Perbedaan CorelDRAW dan Adobe Photoshop di sini. Kalau CorelDRAW berbasis grafik vektor. Kalau ada Photoshop berbasis pixel ya, adik-adik ya, pixel. Jadi, kalau CorelDRAW gambarnya dicetak tidak pecah. Kalau ada Photoshop, kemungkinan gambarnya akan pecah karena dia berbasis
pixel. Nah, seperti itu. Berikutnya yang keempat ada Inkscape, yaitu program yang dikhususkan untuk pengeditan gambar berbasis vektor. Sama ya, hampir sama dengan CorelDRAW. Tampilannya seperti ini. Kelebihannya apa? Kelebihannya support bahasa Indonesia. Yang kedua sama memiliki tools yang banyak. Kenapa dia support bahasa Indonesia? Karena dia sudah ada sistemnya ya. Sudah ada language tersendirinya, yaitu program bahasa Indonesia. Nah, itu mempermudah kalian untuk mengedit gambar. Yang kelima ada GIMP. Apa Pak GIMP? Yaitu program untuk pengeditan gambar, resolusi gambar, dan lain-lain. Apa Pak resolusi? Resolusi adalah kecerahan dari warna gambar. Resolusi adalah kecerahan dari warna gambar. Oke. Contoh tampilannya seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini. Kelebihannya apa? Kelebihannya aplikasinya ringan dan memiliki format ekstensi yang banyak. Oke, format ekstensi contohnya apa? Contohnya ada JPEG, kemudian ada PNG, dan lain sebagainya. Jenis-jenis perangkat lunak yang keenam ada Photoscape. Apa Pak? Yaitu program untuk mengedit gambar maupun foto. Kelebihannya, edit fotonya lebih cepat dan memiliki efek bisa diklik sekali aja. Contohnya apa Pak? Contohnya nih, semisal kalian ingin mencetak foto kalian. Tinggal diklik aja yang ini nih, cetak ya, kelihatan nggak? Nah, tinggal diklik sekali ini, maka foto kalian bisa langsung tercetak. Kemudian ada collapse atau menggabungkan beberapa foto. Nah, bisa dengan mengklik satu kali ini aja, foto kalian akan terkolaps ya, atau digabungkan. Oke. Yang ketujuh ada Photosyn. Apa Pak? Yaitu program untuk pengeditan foto maupun gambar. Kelebihannya, editnya lebih cepat dan adanya fitur deteksi wajah. Nah, ini hampir sama adik-adik. Hampir sama. Nah, kalau Photosyn di sini bisa adanya fitur wajah. Nah, bisa juga collapse foto atau menggabungkan beberapa foto. Semisal kalian memiliki 5 foto dan akan dijadikan satu, bisa menggunakan Photosyn. Oke. Jenis berikutnya ada yang nomor 8, Adobe Illustrator. Nah, apa sih Pak? Adobe Illustrator adalah aplikasi yang berbasis vektor. Contoh tampilannya seperti ini. Oke. Nah, ini paling banyak ya digunakan oleh para desain grafis untuk membuat logo menggunakan Adobe Illustrator. Kelebihannya apa? Gambarnya tidak pecah, jelas karena berbasis vektor dan kompatibel dengan software yang lain. Semisal gini, Bapak save dengan Adobe Illustrator dan Bapak buka di Photoshop. Itu masih bisa kompatibel ya dengan software yang lain. Nah, seperti itu masih bisa digabungkan. Kemudian yang ke-9 ada Macromedia Freehand. Apa sih Pak? Yaitu aplikasi yang berbasis vektor, sama aja. Kelebihannya dapat membuat ilustrasi dan kompatibel dengan aplikasi lain, sama aja fungsinya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini jarang kita gunakan ya, tapi sangat bermanfaat. Nah, yang terakhir nih ada jenis perangkat lunak pengolah gambar AutoCAD, yaitu program yang digunakan untuk pembuatan gambar 2 dimensi maupun gambar 3 dimensi. Bapak ulangi. AutoCAD adalah program yang digunakan untuk pembuatan gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kelebihannya jelas tentu memudahkan dalam membuat gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Biasanya untuk apa sih Pak? Biasanya untuk anak-anak teknik sipil ya. Nanti kalau semisal kalian masuk kuliah, jurusannya teknik sipil atau arsitek, kalian akan belajar tentang AutoCAD. Nah, biasanya digunakan untuk membuat apa? Biasanya untuk membuat balok-balok mesin ya. Nah, seperti itu. Tahu ya, balok mesin, kemudian bisa pegangan tangan bis, itu bisa menggunakan AutoCAD. Nah, seperti itu. Bisa dibuat 3D maupun 2 dimensi.
Nah, ini gambarnya gambar dua dimensi. Oke, seperti itu. Nah, itulah beberapa jenis perangkat lunak pengolah gambar yang sudah Bapak jelaskan. Adik-adik nantinya tinggal pilih mana jenis perangkat lunak pengolah gambar yang bisa kalian gunakan. Untuk kelas 4 ini Bapak nanti akan mengajarkan tentang pin ya adik-adik ya. Oke, tentang pin. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak rasa cukup. Hari ini nggak ada tugas. Bapak ucapkan terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir dan sudah mencatat di buku tulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.